Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa kulli manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Summa uhayyikum bitahiyatil islamiyah tahiyatin thayyibatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah dimanapun berada, khusus jamaah Masjid Jogokarian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita berada dalam suasana yang berbeda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak aktivitas kita terbatasi, dari aktivitas syiar-syiar ibadah sampai juga aktivitas untuk mencari nafkah, aktivitas untuk berkegiatan di dalam bidang kita masing-masing. Ini semua qadarullahu wa masya'a fa'al, telah menjadi ketetapan Allah, dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Falhamdulillahi ala kulli hal, maka segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang kita terima ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita kesabaran di dalam menghadapi musibah, termasuk khususnya COVID-19 atau pandemi wabah virus corona yang sedang melanda seluruh dunia. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan tentu kita punya keinginan, semangat untuk mengisinya dengan syiar-syiar terbaik, di antaranya mungkin ibadah iktikaf, di mana ibadah iktikaf ini salah satu syarat sahnya adalah dilakukan di masjid. Sedangkan kalau kita beribadah iktikaf di masjid, tentu saja akan banyak berkumpul dengan saudara-saudara kita sama muslim, sama mukmin yang lain, kalau juga mereka ingin melaksanakan iktikaf. Hal ini tentu akan menjadi madharat ketika kemudian daerah kita masih terjadi persebaran virus, yang kemudian di antara jalan pencegahannya adalah dengan tetap di rumah saja, tidak perlu menghadiri syiar-syiar ibadah di masjid. Nah, dalam keadaan yang demikian tentu saja ibadah iktikaf ini, karena dia adalah sunnah muakkadah, sebuah sunnah yang ditekankan untuk dilaksanakan, sementara di sisi lain mencegah madarat adalah sebuah kewajiban pada kondisi-kondisi tertentu, di mana daerah sholihin shalihat sekalian masih daerah yang rawan penyebaran wabah, maka tentu lebih utama untuk tidak melaksanakan iktikaf di masjid, meskipun tetap bisa kita niatkan di dalam hati kita untuk melaksanakan iktikaf, yaitu berdiam karena Allah Subhanahu wa taala di masjid. Sungguhnya Islam ini agama yang yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sehingga di dalam Islam sesungguhnya niat itu sudah dinilai sebagai ibadah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala selama niat itu karena Allah. Seseorang yang mengerjakan satu amal kebajikan, kalau dia sudah meniatkannya, maka dia sudah beroleh pahala yang sempurna atas niat ibadah itu. Adapun kalau dia mampu melaksanakannya, maka bisa jadi dilipat gandakan pahala baginya itu 10 atau bahkan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berniat keburukan, maka dia belum ditulis baginya sebagai sebuah keburukan sampai dia melakukannya. Kalau dia melakukannya maka ditulis satu keburukan, tetapi kalau dia tinggalkan karena Allah, apa yang telah diniatkan sebagai hal yang buruk itu ditinggalkan karena Allah, maka baginya pahala seperti melaksanakan satu amal kebajikan. Ini di antara tanda kebaikan dan keindahan agama kita yang sangat mulia ini, Islam yang Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesukaran. Maka siapapun yang terhalang oleh sesuatu dari niatnya untuk melaksanakan amal saleh,
Ini kalau sudah menjadi kebiasaannya, maka tetap ditulis baginya kebiasaannya tersebut. Bahkan kalau satu saat itu adalah kelalaian ataupun karena hal-hal tertentu, misalnya kelelahan. Kita dapati dalilnya dalam hadis Nabi SAW, siapa yang dia punya kebiasaan setiap malam melaksanakan sholat tahajud, setiap malam melaksanakan qiyamul lail misalnya, lalu pada suatu hari dia kelelahan sehingga tertidur baru bangun setelah subuh tidak melaksanakan qiyamul lail, maka karena itu sudah menjadi kebiasaannya, maka ditulis baginya pahala melaksanakan qiyamul lail seperti biasanya. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada seorang hamba. Kalau hamba itu kelelahan dan tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi kebiasaannya, tetap ditulis baginya pahala yang dilakukan biasanya. Maka demikian pula dalam soal i'tikaf, kalau solihin saya lihat sudah melaksanakan setiap tahun dan setiap tahun rutin melaksanakan i'tikaf meskipun tidak penuh seperti yang dilakukan Rasulullah SAW selama 10 hari 10 malam berada di masjid, tetapi hanya dalam waktu-waktu tertentu berada di masjid, itu sudah jadi kebiasaan. Maka saya husnudzan insyaallah kalau kita terhalang melaksanakannya karena sebab-sebab yang syar'i seperti ini, sesungguhnya tetap ditulis bagi orang yang tetap mampu meniatkannya sebagai pahala sempurna dia melaksanakan ibadah tersebut. Demikian sebuah kaidah penting yang perlu kita yakini bersama, niat itu sudah menjadi pahala sempurna. Pada hadis yang lain riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi tentang sedekah juga demikian. Ada seorang hamba pertama ini seorang yang bertakwa kepada Allah karena dia dikarunia ilmu, dan dia beramal saleh dengan banyak karena dia dikarunia harta. Jadi abdun atahullahul ilma wal mala, ada hamba diberi Allah ilmu dan harta berlimpah sehingga dia bertakwa dengan ilmunya dan dia melakukan amal saleh dengan hartanya. Maka ni'mal abdu, dia disebut sebagai sebaik-baik hamba, baginya pahala sempurna. Yang kedua ada abdun atallahul ilma walam yu'tihil mala, ada diberi Allah dia dengan ilmu tetapi tidak diberi harta, dia diberi harta yang pas-pasan, tidak berlimpah. Tetapi orang kedua ini ketika melihat hamba yang pertama melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal saleh, dia berkata kepada dirinya sendiri, ya Allah, seandainya aku dianugerahi seperti hamba yang pertama itu, niscaya aku akan melakukan amal saleh sebagaimana yang dia lakukan. Fa ajruhuma sawaun. Nabi SAW kemudian bersabda, maka pahala dua orang ini sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya seorang hamba itu tetap akan ditulis dalam kebaikan kalau dia memiliki kebiasaan kebaikan tersebut, meskipun dia terhalang dari mengamalkannya oleh satu udzur, mungkin kelelahan, mungkin karena sekarang yang sedang kita alami adanya wabah dan lain sebagainya, ini membuat dia tidak mampu melaksanakan ibadah tersebut, maka pahala ibadah itu terus ditulis baginya. Yang kedua, barang siapa melaksanakan niat di dalam hatinya untuk melaksanakan satu ibadah, meskipun dia tidak sempat melakukannya, apalagi karena sebab-sebab yang syar'i, maka sesungguhnya telah ditulis pahala sempurna atas ibadah tersebut bagi dirinya. Ini tentang syiar kita di akhir Ramadan yang biasanya sangat kita nikmati, berada di masjid, melaksanakan i'tikaf, duduk berlama-lama berzikir kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, melaksanakan salat-salat sunnah, dan juga mengadakan majelis-majelis taklim untuk menambah ilmu. Itu ya, ini kita terhalang dari hal semacam ini, tetapi insya Allah kita tetap bisa mendapatkan fadilah dari i'tikaf tersebut dengan terus menjaga, memelihara niatnya di dalam hati kita. Nah, dan tentu setelah Ramadan kita bersyukur dengan ketaatan kita dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah mengatakan walitukmilul iddata, dan supaya kamu sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu, kamu genapkan ibadah di dalamnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayahnya kepada kalian, membimbing kalian kepada Islam, dan memberi taufik kalian untuk beribadah selama bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan tersebut, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang akhir Ramadan menjadi kesyukuran kita semuanya atas kita ketaatan-ketaatan yang kita laksanakan kepada Allah. Nah, ini penting, satu pelajaran penting yang harus kita hayati di bulan Ramadan ini adalah bahwa mensyukuri ketaatan itu lebih afdal daripada sekedar mensyukuri benda-benda, nikmat-nikmat berupa kesenangan-kesenangan, harta-harta dan lain sebagainya. Karena kita jarang mensyukuri ketaatan, karena kita jarang mensyukuri nikmat iman apalagi gitu ya. Ini adalah sebuah ajaran yang disampaikan kepada kita untuk dihayati di bulan Ramadan. Kita ini diminta untuk banyak mensyukuri ketaatan. Dalam setiap harinya misalnya kita bisa mensyukuri ketaatan itu setiap kali berbuka puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kebahagiaan bagi orang puasa, lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama saat berbuka puasa, dan luar biasanya di saat berbuka puasa itu kita bergembira, kita bersyukur berhasil mentaati Allah seharian dengan menjaga diri kita dari segala yang membatalkan puasa kita, gitu ya, berupa makan, minum, syahwat-syahwat, kemudian berbagai hal yang bisa merusak pahalanya melalui mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, dan kaki kita, sampai kemudian hal-hal yang bisa mengurangi keutamaannya di dalam hati kita, pikiran kita, begitu ya. Kita mensyukurinya dengan berbuka puasa, dan luar biasanya di saat bersyukur itu terdapat doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita diminta berdoa yang sebaik-baiknya. Ini menunjukkan berdoa di saat bersyukur, di saat berbahagia, di saat lapang, itu adalah doa yang mustajabah. Karena kita biasanya hanya cenderung melaksanakan doa, memohon kepada Allah pada kesempitan, pada saat kita susah, pada saat kita berada dalam kesukaran-kesukaran, pada saat kita berada dalam hal-hal yang mendesak, kita baru berdoa kepada Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk berdoa di saat kita bersyukur, saat kita bahagia, saat kita gembira. Di antaranya adalah saat kita berbuka puasa. Adapun pada akhir Ramadan juga kita disunahkan untuk mensyukuri secara global. Kalau syukur secara parsialnya, setiap hari kita diajarkan bersyukur saat berbuka puasa dan diikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan kita juga diminta untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan-ketaatan kita selama Ramadan, wala'allakum tashkurun. Nah, dalam rangka syukur itu pula kita di Indonesia punya satu tradisi yang baik gitu ya, untuk kemudian menjadikan ajang kesempatan libur Idul Fitri sebada Ramadan sebagai wahana untuk saling bertemu, bersilatil arham, bersilatil ukhuwah, menyambung persaudaraan, baik persaudaraan darah maupun persaudaraan iman, dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan, dari ada yang mudik, menjumpai orang tua, ada yang kembali ke kampung halaman, gitu ya, ada yang berkunjung ke satu rumah dengan rumah yang lain, ke kerabat dan saudara handai tolan, karena memang sulit untuk bertemu selain momen-momen seperti itu. Nah, pada tahun ini tentu ini juga terdampak oleh kondisi COVID-19, pandemi wabah yang masih kemudian berada di sekitar kita. Kita membatasi diri dari kegiatan-kegiatan semacam itu, mengurangi atau bahkan bagi rekan-rekan yang di Jabodetabek dan lain sebagainya, pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik, tidak diperkenankan untuk kembali ke kampung halaman karena berpotensi untuk menjadikan masifnya penyebaran virus corona ini. Nah, bagaimana yang bisa tetap kita lakukan untuk menjadikan Idul Fitri kita sebagai wasilah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bermakna? Yang pertama, bahwasanya kita tetap bisa saling berkomunikasi secara tidak langsung
dan yang disunahkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah saling mendoakan agar amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang biasa kita gunakan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang pendek ya. Kemudian yang menjawab bisa menjawab dengan kata-kata minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini adalah doa yang sederhana tetapi mengikuti sunnah, yakni saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Nah, ini tentu tidak hanya bisa kita lakukan secara langsung ketika bertemu, tapi bisa kita lakukan melalui perangkat teknologi, melalui bertelepon, bervideo call, ataupun berkirim pesan gitu ya, untuk sesama kita seperti yang biasa sudah kita lakukan. Kalau tahun-tahun yang dulu mungkin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum melalui perangkat teknologi itu terasa klise, tahun ini insya Allah lebih terasa ruhnya, karena kita betul-betul kesulitan untuk bertemu, karena kita betul-betul tidak mudah untuk melaksanakan tatap muka langsung, apalagi mengadakan acara-acara semacam syawalan gitu ya, acara-acara semacam halal bihalal, ini sedang tidak memungkinkan, sehingga kita berharap komunikasi melalui teknologi dengan mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ini sebagai doa yang sampai insya Allah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, dan boleh jadi melalui doa orang lainlah ibadah kita selama bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita sendiri belum tentu diterima, tapi karena mungkin didoakan oleh orang lain akan menjadikan amal kita itu diterima. Yang kedua, yang selalu menjadi tradisi baik di antara kita dengan pemahaman bahwa kalau dosa-dosa kepada Allah itu diampuni dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan, maka kita berharap juga dosa-dosa kita kepada sesama manusia akan dimaafkan oleh sesama kita dengan saling bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia, yaitu istilah Arab yang hanya ada di Indonesia, yaitu halal bihalal. Maka kita tetap juga bisa melaksanakan saling memaafkan itu. Toh saling memaafkan ini bukan amal yang khusus kita laksanakan di seputar Hari Raya Idul Fitri, tetapi bahkan di setiap saat, setiap waktu, kapanpun juga. Ada yang merasa bersalah hendaklah meminta maaf, ada yang merasa orang lain memiliki kesalahan padanya, dia bergegas memaafkan, maka baginya satu keutamaan yang sangat besar. Jadi memaafkan itu di dalam Al-Quranul Karim ada pujiannya, wal afina aninas, dipuji Allah sebagai orang yang suka memaafkan kepada sesama manusia dan ciri orang bertakwa. Kemudian ada juga motivasinya gitu ya, itu berupa orang yang memaafkan itu dia mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah, pahala yang besar di sisi Allah, seperti kalimat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan mendamaikan, baginya pahala yang semuanya ditanggung oleh Allah, tak terbatas, tak terhingga di sisinya. Demikian pula ada perintahnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, gitu ya. Hendaklah kamu memaafkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengabaikan orang-orang yang berbuat jahil. Demikian pula ada motivasi dari Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah mereka atau kalian tidak suka jika Allah mengampuni kalian disebabkan kalian memaafkan dan berlapang dada kepada sesama. Nah, saling memaafkan juga bisa kita lakukan, terutama memaafkannya, karena kalau minta maaf gitu ya, sesungguhnya ini seharusnya otomatis, tidak perlu menunggu momen, tidak perlu menunggu perintah, tetapi kita yang punya kesalahan, merasa punya kesalahan, kita minta maaf kepada orang yang kita rugikan. Nah, maka memaafkan ini menjadi amal yang utama juga kalau mau kita laksanakan dalam Ramadan ini ataupun dalam momentum Syawal. Kita maafkan semua kesalahan orang kepada kita, kita jadikan itu sebagai pengharapan kita untuk dimaafkan, diampuni oleh Allah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, khalifah yang adil, gitu ya, utlubul afwa minallahi bil afi anin nasi. Carilah maafnya Allah dengan
carilah maafnya Allah dengan memaafkan sesama. Kalau kita mudah memaafkan sesama, maka insya Allah Allah pun mudah memaafkan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita meniatkan memaafkan halal bihalal ini, diantaranya adalah bukan karena kita semata-mata merasa harus ngalah terus. Saya kok ngalah terus, dia buat kesalahan sama saya tapi saya maafin terus. Bukan itu yang menjadi setting mental dan hati kita, tetapi kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka kita mudah dalam memaafkan sesama manusia. Karena kalau mau jujur, tentu dosa kita kepada Allah jauh lebih banyak daripada dosa sesama kepada kita. Sehingga memaafkan manusia itu adalah cara kita merayu Allah agar Allah memaafkan dan mengampuni kita. Yang berikutnya adalah untuk tetap membangun silatil arham, membangun cinta kasih, silatil ukhuwah di antara kita, terutama kepada pihak-pihak yang kita wajib berbakti kepada mereka, misalnya orang tua kita dan lain sebagainya. Kita bisa melaksanakan tahadu, tahabbu, sunnah Nabi SAW, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi kalau hari ini di dalam Idul Fitri kita nanti kita tidak bisa bersilatil arham dengan sowan langsung, dengan menghadap langsung, dengan berjumpa langsung, kita tetap dapat berbakti dengan mengirimkan hadiah kecil. Tidak perlu harus yang mahal kalau memang kita tidak mampu membeli yang mahal, tetapi yang berkesan, yang diberikan dengan tulus ikhlas, yang kita fahami akan bermanfaat bagi yang diberi, itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Kita bisa memberikan hal-hal yang sederhana tetapi berkesan, tidak perlu mainstream, harus parcel yang begini begitu, yang harganya segini segitu, yang isinya harus ada ini ada itu, tidak selalu harus demikian. Tetapi hadiah yang sederhana asalkan berasal dari hati yang tulus, insya Allah akan sampai juga ke hati orang yang menerimanya. Jadi mungkin ini adalah tahun di mana kita akan menghidupkan sunnah tahadu tahabbu, saling memberi hadiah, maka insya Allah kita akan saling mencintai satu sama lain dengan saling berkirim hadiah selama kondisi kita tidak memungkinkan untuk sowan langsung, sungkem langsung, bersalaman langsung, bermaaf-maafan secara langsung. Kita juga bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kita melihat dampak dari COVID-19 atau virus corona ini juga akan secara ekonomi banyak menimpa saudara-saudara kita. Maka selain dengan kerabat-kerabat yang jauh, jangan juga melupakan tetangga-tetangga kita sendiri. Kalau kita perhatikan, tentu dosa-dosa kita itu kepada sesama paling banyak adalah dosa-dosa kepada tetangga. Karena mereka yang paling banyak bergaul dengan kita di keseharian. Juga bisa dengan teman-teman kerja atau lain-lain yang kemudian mungkin mereka memerlukan bantuan kita, maka ini saatnya untuk kita untuk memberikan kepada mereka yang terbaik yang bisa kita berikan. Kemudian kita juga bisa melaksanakan amal-amal ibadah tertentu untuk pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang kita cintai, terutama misalnya orang tua kita. Kita bisa bersedekah atas nama orang tua kita, kita bisa memberikan hadiah kepada orang lain atas nama orang tua kita, dan lain sebagainya. Ini juga akan menjadi nilai plus bagi ibadah kita seba'da Ramadan. Lebih-lebih yang harus kita perkuat nantinya semangat ba'da Ramadan untuk tidak kendor ketaatan. Jadi kalau bulan-bulan Ramadan tahun sebelumnya kita mengalami perubahan yang sangat drastis, biasanya bulan Ramadan dengan bulan Syawal tingkat amal ibadah kita anjlok, turun drastis. Jangan sampai tahun ini terjadi, karena di bulan Ramadan pun kita sudah diminta mengoptimalkan ibadah kita di rumah. Maka di bulan yang berikutnya juga seharusnya kita menjadi lebih baik. Tapi memang patokannya bukan Syawal harus lebih baik daripada Ramadan, itu akan berat sekali. Paling tidak adalah Syawal itu lebih baik daripada Sya'ban. Sya'ban itu sebelum Ramadan, Syawal sesudah Ramadan. Jadi jangan sampai naiknya di Ramadan, turunnya di Syawal itu lebih banyak daripada naiknya di Ramadan. Jadi kalau Sya'ban, ini Ramadan, ini Syawal, itu ya bentuk grafiknya paling tidak adalah Syawal itu jangan kalah dengan Sya'ban. Kalau kalah dengan Ramadan mungkin wajar ya. Hampir semua orang ibadahnya di bulan Syawal kalah dengan ibadahnya di bulan Ramadan. Tetapi jangan sampai ibadah kita di bulan Syawal kalah dengan ibadah kita di bulan Sya'ban.
itu sesuatu yang kemudian akan menjadi bukti bahwa Ramadan kita diterima, ibadah Ramadan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan, bekal kita untuk menghadapi akhir bulan Ramadan dan bulan Syawal yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita keselamatan, Allah berikan kepada kita sehat walafiat kesemuanya, dan Allah berikan segala kebaikan termasuk segera diangkatnya wabah ini sehingga kehidupan kita normal kembali, saudara-saudara kita bisa mencari nafkah dengan lancar insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua segera bisa berjumpa dalam syiar-syiar ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan.